implikasi dari pernyataan Menteri Keuangan ini? Akankah kementerian bisa lebih efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran mereka? Kita ulas bersama Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal dan Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Selamat malam Mas Bima. Selamat malam. Pak Hekal, selamat malam. Selamat malam. Baik, Pak Hekal, saya ke Pak Hekal dulu nih. Sampai Menkeu baru mengeluarkan ancaman, sebenarnya bagaimana penyerapan anggaran di kementerian kalau menurut pengamatannya Komisi 11 nih? Saya rasa itu sebetulnya bukan ancaman ya, itu lebih ke memang beliau mau mengoptimalkan uang yang ada di dalam pemerintahan. Nah itu kan kita udah dengar dari awal beliau semenjak jadi menteri ini kepengen melihat perputaran uang ini berjalan di dalam perekonomian lebih cepat supaya bisa menggairahkan semua roda dan mesin-mesin ekonomi yang bisa digerakin gitu kan. Ya. Jadi saya rasa kan kita udah lihat beliau belum apa-apa langsung mindahin duit 200 triliun sekarang duit yang ngangguran atau belum kepake oleh kementerian dan kira-kira tidak akan kepake, ya sudah kita pakai buat program-program yang masih bisa, yang masih sempat dalam waktu 2-3 bulan terakhir tahun ini gitu kan. Jadi saya rasa sih sebetulnya ini juga pecutan juga buat kementerian yang mungkin masih belum selesai atau belum bisa menggunakan anggarannya ya. Sah-sah aja saya rasa ini malah bagus gitu kan. Ini jadi pecutan buat teman-teman di KL untuk segera menuntaskan programnya kalau yang belum selesai, karena memang mempercepat penyerapan anggaran bagian juga dari kita menstimulasi perekonomian yang sedang lesu ini. Ya, Pak Hekal, ini kan tahun anggaran sebenarnya sudah mau selesai ya. Kalau boleh dihitung bulan ya sekitar 3 bulanan lagi lah ya, 3 bulan lagi menuju akhir tahun 2025. Berdasarkan koordinasi atau komunikasi Komisi 11 secara periodik dengan berbagai kementerian, sebenarnya berapa banyak anggaran yang belum diserap kementerian tahun ini? Ada nggak datanya? Ada sih, tapi itu variatif. Ini saya lihat ada dari yang baru penyerapannya masih di bawah 50%, tapi ada juga yang sudah di atas 70% gitu kan. Itu sangat variatif dan itu kan juga banyak tergantung juga dengan program ataupun dengan tipe pengadaan yang mereka lakukan. Kalau yang banyak pengadaannya sifatnya proyek-proyek yang perlu tender, nanti penyelesaiannya itu ada termin-terminnya, itu banyak juga yang selesainya nanti menjelang akhir tahun gitu kan. Nah kalau yang sifatnya belanja barang lebih banyak atau kegiatannya lebih banyak kegiatan-kegiatan, nah itu mungkin dia lebih normal lah, pengeluarannya itu lebih rutin gitu kan. Nah, jadi macam-macam itu tergantung kegiatan lah. Tapi masih ada ya, artinya masih ada yang sangat tinggi juga yang belum terserap, 50-70% itu untuk menjelang akhir tahun menurut saya sangat tinggi sekali. Saya ke Mas Bima kalau gitu. Ini ya nggak heran juga Menteri Menkeu Purbaya ini juga mengeluarkan ya kalimat kalau kata Pak Hekal bukan ancaman, tapi nadanya seperti ancaman sepertinya. 50% bahkan tadi kata Pak Hekal ada yang 70% belum terserap, ini 3 bulan lagi efektif tahun anggaran akan selesai gitu kira-kira. Ini kira-kira apa? Fenomena apa yang terjadi? Apakah ini sudah menjadi modus tahunan dari berbagai kementerian dan apa tujuannya sebenarnya kok nggak buru-buru diserap gitu anggaran? Iya, sebenarnya tanpa Pak Purbaya bilang kalau tidak terserap dengan baik itu akan ditarik anggarannya, ya memang kuartal keempat akhir tahun itu biasanya realisasi anggarannya memang didorong. Nah, tapi yang menjadi problem itu adalah pada awal 2025 setting di kementerian lembaga itu adalah penghematan, blocking anggaran. Kalau nggak salah ada 300 triliun lebih yang akan dihemat. Jadi kalau sisa 3 bulan efektif langsung digenjot, ini kan juga nggak semua kementerian itu siap. Kalaupun digenjot, yang menjadi pertanyaan diserap secara cepat, apa yang paling cepat? Belanja pegawai, honorarium. Ini masuk belanja yang sifatnya kan konsumtif. Tapi kalau untuk pos belanja modal, ada tendernya, ada proses cari vendornya. Ini lebih baik Pak Purbaya untuk yang kementerian teknis butuh tender dan lain-lain nggak bisa dipercepat. Karena nanti kualitas dari penyalurannya bermasalah. Korupsi di situ bisa jadi salah satu resiko. Lebih baik fokusnya di 2026 untuk yang memang belanja yang sifatnya belanja modal. Tapi kalau kuncinya memang harus menyerap anggaran lebih cepat, memang betul itu mendorong ekonomi untuk belanja pemerintah. Nah, satu lagi itu adalah masalah dari menteri-menteri teknisnya. Problemnya adalah di menteri ekonomi sendiri, nggak usah bicara menteri lainnya. Menteri tim ekonomi itu banyak diisi ketum parpol atau ex mantan kekuatan politik ketum lah ya. Parpol. Iya. Kekuatan politik. Jadi kuncinya dari Pak Purbaya ini backupnya harus kuat untuk bisa bilang ke
Parpol sekaligus juga Menko ataupun Menteri Teknis itu untuk cepat dong anggarannya disalurkan, diserap ya. Dan itu ada dukungan politik harusnya di belakang Pak Purbaya mempercepat itu kalau dia mau. Ngomong-ngomong soal kekuatan politik, kita juga malam hari ini ada Pak Hekal yang juga orang politik, Pak Hekal. Pak Hekal, kalau Pak Purbaya bicara seperti itu, seberani itu, tadi disinggung oleh Mas Bima, bahwa di kementerian-kementerian teknis juga diisi oleh petinggi-petinggi partai politik, bahkan ada yang menjadi ketua umum partai politik. Nah, sejauh ini ada nggak kendala untuk merealisasikan apa yang diinisiasi oleh Pak Purbaya ini tanpa ada hadangan politik, menurut Pak Hekal? Saya lihat beliau itu kan selalu koordinasinya langsung dengan presiden dan itu secara hierarki juga sekarang kan beliau itu langsung lapornya ke presiden. Kalau yang dulu itu memang diposisikan di bawah Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian, maaf. Sekarang kan memang langsung lapornya ke presiden. Jadi sebetulnya beliau sudah punya dukungan politik yang paling kuat, gitu kan. Pak Presiden ini adalah ketum parpol juga dan juga ketua koalisi terbesar hari ini yang praktis hampir semua partai kecuali satu ada di dalam koalisi itu, dan yang satu pun itu di luar tapi juga tidak menjadi oposisi tapi menjadi penyeimbang gitu kan. Jadi rasanya sih beliau punya dukungan yang cukup kuat dan saya belum lihat juga ada gerakan atau apa-apa untuk menghadang beliau. Nah, memang tadi yang disampaikan Pak Bima benar juga, tapi kan saya ada kasih bisa juga opsi tambahan. Kalau kita sekarang lihat beliau waktu misalnya menaruh 200 triliun itu kan juga sekarang dibarengin dengan paket yang stimulus 845. Paket stimulus itu kan saya lihat juga akan menelan biaya kurang lebih 16 triliun. Nah, kalau memang dana-dana yang akhirnya nggak kepake itu kan sebenarnya masuk ke Silpa. Itu kan bisa juga kalau kita mau habiskan bisa masuk ke dalam berbagai paket stimulus yang nggak perlu tender atau nggak perlu dibelanjakan, kan bisa misalnya dalam DTP atau pajak yang ditanggung pemerintah ataupun hal-hal yang seperti itu kan relatif cepat penyerapannya. Misalnya kita mau nanggung pembayaran listriknya kalangan tertentu atau kita mau nambahin misalnya subsidi terhadap komoditi tertentu, itu bisa juga dilakukan. Nah, satu hal lagi tadi yang disinggung oleh Mas Bima juga, dengan adanya statementnya Pak Purbaya ini, kalau Pak Hekal tidak mau menyimpulkan ini sebagai sebuah ancaman, anggaplah ini sebuah warning gitu ya dari seorang Menteri Keuangan. Apakah dengan adanya warning ini kinerja penyerapan anggaran kementerian akan lebih baik, atau jangan-jangan justru tadi yang seperti Mas Bima bilang belanjanya asal-asalan demi agar tidak kehilangan dana aja katanya? Pak Hekal. Kalau saya rasa belanja asal-asalan juga nggak berani ya. Itu kan semua ada prosedurnya dan ada resiko hukumnya juga, Pak. Hari ini kan kita bukan hanya resiko hukum tapi juga resiko sosial. Kalau kita belanja ugal-ugalan sebelum ada hukum ada resiko sosial. Kita ini semua udah mulai mengalami hal-hal gitu. Apalagi DPR baru-baru ini kan. Jadi saya rasa kita tetap harus tertib administrasi. Kita juga harus menjaga kredibilitas daripada kebijakan fiskal kita. Nah, saya rasa sih sebetulnya mereka ini kan semua sudah, ASN kita sebetulnya sudah cukup terlatih lah, dan memang ada program-programnya, tinggal mereka melakukan percepatan. Saya rasa tahapannya ini mereka masih cukup waktu, ini baru bulan September. Kalau untuk percepatan menyelesaikan program-programnya mereka, saya rasa ini kan belum sampai ke tahap injury time. Kalau ini udah misalnya bulan Oktober November, ini mungkin bicaranya injury time. Nah, ini kan sebetulnya masih ada cukup waktu lah untuk mereka menyelesaikan. Bahkan saya dengar masih ada yang baru mau mulai tender pun masih keburu untuk proyek-proyek 2-3 bulan masih bisa. Pak Purbaya juga bilang, Menkeu kita ini yang baru, kalau nggak diserap saya ambil lagi anggarannya gitu ya. Apa implikasinya sebenarnya dan potensinya terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia yang justru dikatakan oleh Pak Purbaya bisa tumbuh dengan cepat gitu. Saya akan tanyakan hal itu nanti Mas Bima, tapi jangan dijawab dulu. Setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, kami segera kembali. Kembali di Sapa Indonesia Malam. Tadi sebelum jeda saya bertanya ke Mas Bima soal ultimatum yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya, untuk menarik kembali anggaran jika anggaran itu tidak terserap dengan optimal sampai bahkan Oktober. Dia kasih tenggat waktu sampai Oktober.
sebenarnya dampak potensial dari penarikan anggaran ini terhadap pertumbuhan ekonomi tentu saja yang juga sebenarnya dicanangkan oleh Pak Purbaya bisa tumbuh dengan pesat gitu ya di akhir triwulan tahun 2025 ini. Apa dampak potensialnya? Ya ini pertanyaannya adalah kalau dia sudah mengambil anggaran yang tidak cair dari kementerian lembaga karena lambat misalnya dipindahkan ke paket kebijakan. Oke. Perlu berapa lama nih paket kebijakannya? Kecuali bentuknya adalah model seperti bansos tunai. Jadi begitu ditarik, kemudian langsung dikembalikan kepada penerima bantuan atau penerima manfaat. Tapi itu pun kalau bentuknya misalnya masih bantuan pangan, itu ada jeda. Artinya tidak optimal juga, belum tentu optimal kalau ditarik ke alokasi program lainnya. Yang kedua itu kan sekali lagi ini adalah mode sebelumnya efisiensi anggaran. Itu kalau menteri-menteri teknisnya disuruh menyerap, bahkan sebagian mungkin bilang begini, Pak Purbaya, tambah dulu anggarannya yang kemarin di blocking kembalikan dulu. Ya baru kemudian ngomong soal serapan anggaran. Nah tapi dari sisi Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan sebenarnya yang harus disiapkan adalah kalaupun ditarik sebagian harus disisakan untuk front loading anggaran di awal 2026. Untuk biaya yang sifatnya rutin, belanja operasional, gaji pegawai itu di awal tahun. Karena kita ngelihat nih di akhir-akhir tahun sampai awal tahun ke depan mungkin kompetisi untuk narik surat utang untuk mendapatkan pembiayaan itu memang agak challenging, agak menantang. Ya, bunganya juga mungkin lebih tinggi. Lebih tinggi, iya. Ya, dia siapin silpa lebih banyak lagi di 2026. Nah, tadi juga sempat disinggung oleh Mas Bima, kalau ditarik dialihkan ke sektor lain. Ini saya mencontohkan mungkin yang bisa dialihkan ke infrastruktur mungkin ya, atau juga mungkin ke subsidi tadi kayak bantuan sosial dan segala macam. Tapi bagaimana pengaruhnya ke defisit APBN dan utang negara kalau gitu? Ya, itu dia. Kalau ditarik, ini kan artinya ditarik dan langsung dibelanjakan. Sementara satu lagi variabel yang belum disebut dari tadi adalah soal penerimaan pajaknya bagaimana. Ya, betul. Kalau penerimaan pajaknya oke dan naik ya, maka tidak ada persoalan karena hanya menggeser anggaran. Tapi kalau misalnya awalnya anggaran itu memang ingin disisakan untuk jaga-jaga agar defisitnya tidak sampai menyentuh misalnya di bawah 3%. Tapi kalau semua harus dibelanjakan secara penuh dengan kondisi penerimaan pajak yang bahkan kondisi ke depan masih akan tertekan dari pajak dan juga penerimaan negara bukan pajak, maka alangkah bijaknya alokasinya ini yang nanti kita tanya ke Pak Purbaya. Berapa banyak tiap bulan ya, nanti harapannya setiap bulan itu akan dilaporkan menteri mana saja yang serapannya masih rendah. Yang kedua, kalaupun ditarik anggarannya itu dibelanjakan untuk apa? Kemudian disiapkan silpa untuk jaga defisit anggaran itu berapa? Ini yang harus transparan. Tapi harapannya Pak Purbaya kan kemarin BGN yang serapannya masih di bawah 15%. Itu akan dibuat press conference tiap bulan, kepala BGN-nya akan dipanggil. Harapannya semua menteri bisa begitu deh. Dan nanti yang kita tunggu dari Pak Purbaya soal transparansi serapan anggaran ini adalah APBN kita. Ini banyak yang lagi nunggu APBN kita karena di situ serapan belanja, utangnya butuh berapa, penerimaan pajaknya berapa. Itu yang harus kemudian rilis kembali sehingga publik bisa memantau kualitas belanja. Sebenarnya ini kan langkah yang akseleratif gitu ya. Saya ke Pak Hekal, ini langkah yang akseleratif. Tadi kita singgung kurang lebih pertanyaan saya mirip-mirip nih. Anggaran dialihkan ke program yang lebih bermanfaat untuk publik misalnya, untuk rakyat. Yang salah satunya tadi disinggung program pemerintah seperti MBG atau Kopdes misalnya. Nah Pak Hekal, kalau begitu untuk supaya itu teraplikasikan dengan cepat, mekanismenya kira-kira gimana? Dan apa yang akan Anda utarakan juga ketika mungkin nanti berkoordinasi dengan Menteri Keuangan soal ini? Jadi kalau saya lihat ini kan sebetulnya Pak Menteri ini jadinya agak lambat di tahun ini gitu kan. Jadi udah hampir 2/3 tahun lah beliau terus jadi menteri melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh pendahulunya. Bahkan waktu beliau jadi ini sudah di dalam pembahasan APBN. Jadi kalau kita benar-benar mau lihat beliau ini seperti apa, itu kan kita bicara nanti tahun depan. Tahun depan itu pun baru benar-benar yang hasil rancangan APBN-nya beliau nanti tahun depannya lagi gitu kan. Tahun ini kan beliau sebetulnya melanjutkan rumusan yang sudah paruh jalan, malah udah tinggal ketok aja gitu kan. Jadi saya lihat kalau tahun ini khususnya beliau mengoptimalkan dari apa yang sudah terjadi. Tahun depan pun nanti beliau sudah berusaha mengoptimalkan dari rancangan yang sudah didesain oleh pendahulunya beliau gitu kan. Nah makanya tadi bahasa front loading, semua anggaran yang nggak terpakai oleh kementerian manapun kan memang jadinya silpa.
dan nanti masuknya ke rekening juga gitu kan. Nah ini kan tadi benar juga, kita kan juga harus lihat dari segi penerimaan. Nah memang penerimaan kita menurut kita data yang terakhirnya kan belum dapat nih, kalau nggak salah sebentar lagi akan mau dirilis juga, ada perbaikan. Walaupun dia nggak sebagus tahun lalu, kan kita dengar penerimaan pajaknya memang agak drop, tapi bulan demi bulan membaik gitu kan. Dan dengan semenjak ada Pak Dirjen baru, angkanya membaik terus. Nah mudah-mudahan ini kan bisa mengejar terus. Jadi sebetulnya itu kan beliau pasti melakukan matching gitu, dari yang penerimaannya berapa dan kira-kira nanti ada kelebihannya berapa. Nah ini kan nanti bisa dihitung, semakin dekat ke akhir tahun semakin kelihatan. Nah tinggal apakah kelebihan duit ini kan bisa macam-macam. Tadi bisa kalaupun nggak sempat nih mau dibelanjakan atau diputar tempat lain, bisa juga kita mengurangi penerbitan utang-utang baru. Seperti yang kemarin dilakukan, oke lah ini kelebihan Sal kita pakai buat mengurangi defisit deh, 80 triliun kita arahkan buat mengurangi defisit. Bisa juga dipakai seperti itu. Nah ini kan semua juga meringankan APBN. Tinggal kita pilih. Rasanya ini jadi banyak bahan setelah setiap hari kan Pak Purbaya ini banyak ide-ide baru nih sebagai Menteri Keuangan. Rasanya ini kita punya celengan banyak nih buat manggil dalam raker untuk kita diskusikan. Celengan dari Silpa juga itu lumayan ya. Berarti kalau memang tadi dalam tanda kutip Pak Purbaya ini patroli ke kementerian-kementerian yang tidak bisa menyerap anggaran, itu bisa jadi modal untuk tahun berikutnya. Nah tapi terakhir saya ke Mas Bima, saran Anda sendiri untuk Pak Purbaya sebagai Menq supaya patroli ke kementerian lembaga ini bisa lebih efektif, misalnya dalam hal monitoring atau insentif gitu, bagaimana? Ya, yang paling penting harus diyakinkan secara teknis di kementerian bahwa memang anggaran ini sebenarnya bisa terserap. Dan nanti akan ada asistensi dari Kementerian Keuangan. Tapi juga harus meyakinkan menteri-menteri tadi, oke Pak, mohon maaf anggarannya kita geser dulu untuk program-program yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi kalau programnya sama aja pencairannya lambat, seperti makan bergizi gratis yang sekarang 71 triliun alokasinya baru terserap kecil. Nah itu menteri yang akan dipatroli itu juga akan bilang kan, ya kalau gitu mendingan nunggu ini cair aja, nggak usah diutak-atik dulu. Nah tapi pemerintah daerah juga ini juga harus menjadi salah satu concern dari Pak Purbaya. Ini sudah penting juga bahwa serapan pemerintah daerah itu perlu dipatroli juga. Kepala daerah perlu diajak bicara, tapi juga efisiensi anggaran paling tidak untuk tahun ini dan tahun depan itu harus dievaluasi. Karena pemerintah daerah bukan masalahnya serapan rendah sekarang, tapi anggarannya kurang. Itu dia. Kemarin juga banyak yang berteriak pemerintah daerah untuk menambah anggaran. Tapi terlebih ini diskusi kita malam hari ini untuk langkah Pak Purbaya yang akseleratif sebenarnya patut diapresiasi ya Mas Bima. Cuman ya tadi itu kita melihat ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pak Purbaya. Kalau Pak Purbaya minta Oktober, ya sepertinya tidak akan mungkin semua kementerian juga bisa menerapkan itu ya Mas Bima ya kira-kira. Tapi ya positifnya kalau memang diambil kembali, tadi kata Pak Hekal, dapat celengan silpanya banyak juga untuk amunisi di tahun depan. Semoga ini bisa teraplikasi dengan baik, langkah akseleratif yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Sekali lagi tentu saja untuk menjadikan program-program pemerintah ini langsung mengena ke publik gitu. Terima kasih Mas Bima Yudhistira sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, juga Pak Hekal sudah bergabung melalui sambungan virtual di Sapa Indonesia Malam berbagi pandangannya. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu, sampai jumpa lagi. Selamat malam. Selamat malam. Saudara, personel TNI